Serius. Oke ya. Oke. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Kita akan membahas teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Contohnya itu seperti panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung, dan alat pemurni air. Oke, kakak mau tanya. Di sini ada yang tahu bentuk dari padi? Pasti semua sudah pernah ke sawah ya, atau melihat sawah ya? Nah, sekarang bagaimana sih padi dapat menghasilkan beras? Ayo, ada yang tahu? Ya, ditanam. Langsung aja, langsung setelah terus di apa? Dipanen. Nah, setelah dipanen lalu iya, beratnya dilepaskan dari batangnya. Dia dijemur dulu, dijemur, lalu digiling dan dikemas menjadi beras kemasan. Nah, tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh, tidak berpembuluh, dan tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh itu seperti lumut. Di sini ada yang pernah lihat lumut? Sudah lihat semua ya. Kemudian tumbuhan yang berbulu itu seperti tanaman tumbuhan kaku atau tumbuhan yang berbiji. Nah, selanjutnya apa itu organ? Ada yang bisa jawab? Bagian tubuh nggak? Oh, tumbuhan ya? Iya. Apa? Jadi organ itu adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau satu tujuan yang sama. Itu yang disebut organ. Oke. Nah, organ ini terbagi menjadi dua. Bisa dibaca? Organ apa saja? Oke. Di sini ada yang suaranya kotak. Coba bacakan yang di belakang. Apa itu organ vegetasi? Oh iya. Coba bacakan organ generatif. Iya. Generatif merupakan organ yang berfungsi dalam proses berkembang biakan secara generatif atau seksual didahului oleh perkawinan pada tumbuhan berbiji. Tertutup organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Nah, ya, itu termasuk organ generatif ya. Nah, apa itu organ selanjutnya? Organ vegetatif. Jadi organ vegetatif yaitu adalah tumbuhan. Organ vegetatif ini pada tumbuhan yang berpembuluh berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, terutama juga penyerapan, pengamatan dan ya
Tunggang. Dan Nah, akar. Masih di akar ya. Jadi biasanya yang memiliki akar serabut ini itu adalah tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan tunggu. Nah, sedangkan yang memiliki akar tunggang biasanya itu tumbuhan dikotil seperti apa? Ya, betul. Nah, selanjutnya fungsi dari akar yaitu untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tubuhnya. Lalu kemudian menyerap air dalam tanah pada media tumbuhan. Nah, pada beberapa tumbuhan, akar ini memiliki modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada singkong, kalian tahu singkong? Itu singkong itu seperti pada gambar ya. Terus bengkoang, wortel, dan boba. Nah, fungsi lainnya pada akar yakni menyerap oksigen atau untuk bernafas seperti pada tanaman bakau. Hutan makro itu biasanya ada tanaman bakau. Oke, selanjutnya dari akar kita akan membahas batang. Jadi, batang ini memiliki fungsi antara lain yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalannya pengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun dan jaringan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, batang ini biasanya itu berbentuk apa? Panjang, bulat, seperti silinder. Memiliki ruas-ruas atau internogus yang masing-masing dibatasi oleh kuku atau nodus. Nah, ada beberapa tumbuhan batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan timpang kunyit. Oke, selanjutnya daun. Daun ini banyak mengandung zat warna atau hijau dan memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis. Lalu mengatur penguapan air atau transpirasi. Perurutan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan masuk ke dalam tumbuhan monokotil atau dikotil. Jadi kalau kalian mau tahu ini tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil itu bisa lewat daun ya. Nah, daun monokotil ini biasanya memiliki peruratan daun yang sejajar. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Nah, seperti ini nih. Bisa dibedakan kan mana yang monokotil sama dikotil. Nah, ada yang tahu proses fotosintesis? Pasti tahu dong. Dari proses fotosintesis, dari karbon dioksida ditambah air, lalu adanya cahaya menjadi klorofil dan akhirnya menjadi glukosa dan aspartam. Kita lihat ya video.
Oke, jadi sudah dijelaskan ya dalam video tadi bagaimana proses fotosintesis. Ya, sudah, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Ada yang pasti kalian sudah lihat bunga kan? Nah, secara umum itu bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu penghias bunga dan alat reproduksi bunga. Nah, penghias bunga ini meliputi apa saja? Tangkai, kotak, kotak, ya, kotak. Sedangkan alat reproduksinya itu berupa benang sari dan putih. Nah, sekarang ibu tanya, apakah struktur bunga dikotil dan monokotil itu sama? Ya, ini kan ada gambar yang sampingnya itu bunga monokotil, yang sampingnya itu lagi bunga dikotil. Apakah sama? Beda kak warnanya kak. Ya. Selain warna, kita bisa lihat dari kelopaknya ya. bentuknya ke Oke, jadi tumbuhan monokotil itu mempunyai bagian-bagian bunga seperti tadi. Daun yang berkelopak, daun mahkota dan benang sari yang berkelipatan 3. Dan pada tumbuhan dikotil ini mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 dan 5. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya buah dan biji. Nah, tahukah kamu dari manakah buah dan biji berasal? dari tanaman, Iya, dari tanaman. dari tanah. Betul. Sumbernya berasal dari mana? Kalau buat dari tanah, Dari dari bunga. Coba lihat, perhatikan buah mangga. Itu kan biasanya muncul bunga terlebih dahulu kan. Selanjutnya ada mangga-mangga kecil menjadi mangga-mangga besar. Nah, jadi ini yang namanya kepala putih atau stigma. Ini tangkai putih dan di dalamnya itu ada bakal biji dan bakal buah. Nah, di dalam buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Nah, pada perkembangannya selanjutnya buah akan berkembang menjadi bunga. Bunga akan berkembang menjadi buah. Nah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, sekarang latihan soal. Coba ditulis soalnya di buku. Latihan ada? Ya, ditulis ya. Ditulis dan dijawab. Nanti kita bahas bersama-sama. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya, boleh.
Oke, sudah? Kita balas bersama-sama saja ya. Ya. Oke, dari yang pertama, sebutkan beberapa fungsi apa. Ada yang sudah menjawab? Coba angkat tangan. Ada yang mau menyebutkan jawabannya? Ya, silakan. Siapa namanya? Dava. Ya, silakan. Akan memiliki fungsi untuk menghambat tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Oke, semuanya sama? Kita aplaus dulu untuk Dava. Sudah. Selanjutnya soal nomor 2. Apaan dari Inodus dan Internodus? Ada yang mau jawab? Ya, silakan sebutkan nama. Tahu namanya siapa? Palas. Oke. Batang umumnya berbentuk panjang seperti silinder, memiliki ruas-ruas itu disebut internodus, yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku itu nodus. Ya, betul. Semua sama? Oke, tepuk tangan untuk Palas. Selanjutnya, bagian apa yang dapat menentukan daun dapat termasuk ke daun monokotil atau daun dikotil? Ada yang mau menjawab? Siapa? Sebutkan nama. Isyam. Ya, silakan Isyam. Monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Bagian apa? Ada yang mau menambahkan jawaban Isyam? Oke, kita bahas ya. Bagian apa? Oke, Naura yang ingin menambahkan jawaban dari Isyam. Silakan Naura. Ayo, diingat teman-temannya dengan juga. Bagian peruratan daun. Ya, dijelaskan. Peruratannya itu sejajar, itu monokotil, sedangkan kalau menjalar itu dikotil. Ya, betul. Aplaus untuk Naura dan Isyam. Selanjutnya, buka bagian perhiasan bunga dan alat reproduksinya. Ada yang mau jawab? Rafa, ya silakan Rafa. Bagian perhiasan terdiri atas tangkai, kelopak, dan mahkota. Bagian alat reproduksi terdiri dari benang sari dan putih. Ya, betul. Selanjutnya soal berikutnya. Buah dan biji berasal dari suatu bagian tumbuhan, yaitu ada yang mau jawab? Ayo. Oke, kita bahas aja ya bersama-sama. Kita mau jawab apa? Nggak boleh tunjuk-tunjuk, coba diri sendiri. Oke, kita bahas bersama aja ya. Jadi, buah dan biji ini berasal dari suatu bagian tumbuhan, yaitu bunga. Oke. Selesai. Selesai. Yeay.